Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK sahabat siswa. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sampai pada B3 penilaian pelayanan bimbingan konseling berorientasi pada HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, tujuan dari materi ini adalah peserta mampu mengembangkan instrumen penilaian BK berorientasi HOTS, mampu mengkaji materi layanan BK, dan mampu mengembangkan kisi-kisi penilaian BK, penilaian proses dan hasil dalam layanan bimbingan konseling. Lalu berikutnya, mampu menyusun instrumen penilaian proses dan penilaian hasil layanan BK. Skenarionya saya akan memberikan pengantar selama 5-10 menit. Setelah itu Bapak Ibu mengkaji materi layanan BK yang ada di panduan POP ya, panduan operasional penyelenggaraan bimbingan konseling untuk yang modul SMA. Nah, berikutnya mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam BK dan mengembangkan instrumen penilaian BK dan penutup. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari penilaian ya. Jadi penilaian ini tidak hanya guru mapel saja yang mampu melakukan penilaian, tetapi guru BK juga diharapkan mampu melakukan penilaian terhadap peserta didik atau konseli. Pengertiannya, penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik yang meliputi ada 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini adalah penilaian yang ada pada guru mapel ya. Kalau guru mapel mengadakan penilaian instrumennya lebih mudah ya untuk mengukur peserta didik itu berhasil atau tidak bisa diukur dari pencapaian KKM. Jika penilaiannya sudah mencapai target KKM maka bisa dikatakan proses belajar itu berhasil. Nah, kalau di bimbingan konseling, proses layanan bimbingan konseling itu dikatakan sukses itu seperti apa? Nah, berikut akan kita bahas ya. Di bimbingan konseling ada teknik tes dan teknik non-tes ya. Teknik tes ini dilakukan oleh konselor yang sudah mempunyai lisensi atau sertifikasi ya, sertifikat tertentu untuk melaksanakan tes. Contohnya tes ini adalah tes IQ ya atau tes kecerdasan, tes bakat minat dan sebagainya. Itu adalah tes-tes yang dimiliki oleh psikolog dan konselor yang ingin menyelenggarakan harus memiliki lisensi ya, memiliki lisensi untuk melaksanakan tersebut. Jadi konselor harus menempuh pendidikan tambahan ya. Pendidikan tambahan selama ini masih baru ada di Universitas Negeri Malang. Jadi dilatih selama 3-6 bulan. Kalau misalnya sudah lulus, baru konselor tersebut dapat melakukan tes semacam tes IQ, kecerdasan, tes bakat minat, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa dilakukan konselor atau guru BK ini adalah teknik non-tes ya. Teknik non-tes contohnya yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah ada sosiometri, ada DCM, ada UMI, ya, ada angket, wawancara dan lain sebagainya. Itu adalah teknik-teknik non-tes yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, jenis penilaian layanan bimbingan konseling berorientasi HOTS ada 2, ya, penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses ini dilakukan pada saat melakukan layanan bimbingan konseling, ya. Jadi di situ lebih ditekankan pada keterlibatan semua unsur, ya, di antaranya guru BK atau pihak lain yang terkait dalam proses pelayanan BK. Penilaian hasil
itu lebih ditekankan pada perubahan perilaku peserta didik yang difokuskan pada pemahaman, perasaan positif, dan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti pelayanan dan konseling. Nah, di sini Bapak Ibu intinya penilaian yang dilakukan oleh BK, yaitu ada tidak perubahan antara sebelum dan sesudah diberikan layanan BK. Penilaiannya dari situ. Misalnya, ada siswa yang sering membolos atau sering terlambat, ya kan? Itu adalah gejalanya. Setelah kita mengetahui gejalanya, kita berikan pendekatan layanan bimbingan dan konseling, entah itu konseling individu atau diberikan layanan klasikal atau layanan apapun ya. Setelah diberikan layanan ini, ada perubahan atau tidak peserta didik tersebut atau konseling tersebut. Nah, untuk mengukur itu ya, maka perlu dilakukan teknik tes dan non-tes ya. Disinilah perbedaan antara penilaian yang dilakukan guru mapel dengan guru BK. Kalau guru mapel ya untuk mengukur keberhasilannya itu sudah jelas, bisa diukur dengan angka, dengan KKM ya. Kalau misalnya sudah memenuhi target KKM, maka peserta tersebut dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran. Namun untuk guru bimbingan konseling, alat ukurnya adalah keberhasilan dalam memberikan layanan BK itu. Setelah diberikan pendekatan, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan lain-lain, ada tidak perubahan yang dialami oleh peserta didik itu. Ya, dan ini bentuk penilaiannya ada penilaian proses. Penilaian proses dilakukan pada saat proses layanan bimbingan konseling itu berhasil. Sedangkan penilaian hasil itu dilakukan setelah selesai dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Ya. Nah, penilaian berorientasi high order thinking skill atau HOTS itu lebih memaksimalkan keterampilan guru dalam melakukan penilaian. Nah, dalam penilaian ini harus menekankan pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bisa meningkatkan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran berorientasi HOTS. Ya. Kalau ini adalah orientasi untuk guru mapel. Ya. Jadi kalau untuk guru BK itu sebenarnya lebih memaksimalkan keterampilan guru BK di dalam memberikan penilaian, ya, penilaian baik itu menggunakan instrumen tes maupun non tes pada saat proses layanan bimbingan konseling maupun setelah selesai, ya, pada saat proses dan selesai layanan bimbingan konseling, karena prosesnya adalah ada penilaian proses dan penilaian hasil. Nah, berikutnya tujuannya dalam penilaian BK berorientasi HOTS itu mengetahui keberhasilan dari kegiatan layanan yang telah dilakukan oleh guru BK. Jadi ini Bapak Ibu tujuannya ya, untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan layanan ya. Berhasil tidak guru BK itu dalam menangani masalah siswa tersebut ya. Maka perlu dilakukan yang namanya teknik tes dan non tes. Nah, guru BK sendiri bisa membuat ya di dalam selain non tes, selain sosiometri, UMI ya, dan lain-lain. Sebenarnya guru BK juga bisa mengembangkan instrumen penilaian sendiri dengan cara menyusun kisi-kisi ya. Diawali dari tahap penyusunan kisi-kisi, lalu persiapan instrumen, fase pelaksanaan penilaian, dan fase penafsiran ya. Kalau ini guru BK ingin mengembangkan instrumen penilaian sendiri selain dari tes dan non tes. Lalu berikutnya penyusunan kisi-kisi. Nah, penetapan aspek-aspek yang dinilai, lalu penetapan kriteria keberhasilan penilaian, penetapan instrumen yang digunakan pada saat prosedur penilaian.
lalu penetapan tim penilaian, dan penetapan waktu penilaian. Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan untuk pengantar materi B3 penilaian PK berorientasi HOTS. Nah, selanjutnya kita lanjut pada lembar kerja 3 yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Di lembar kerja 3 ini tugas Bapak Ibu adalah membuat satu contoh instrumen, baik itu tes dan non-tes yang pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan ya, bahkan ini memang suatu kewajiban untuk konselor ya, untuk membuat instrumen tes dan non-tes yang pernah dilakukan di sekolah, yaitu sosiometri, UMI, AUM, alat ungkap masalah, PTSDL, dan lain-lain. Pokoknya yang pernah Bapak Ibu lakukan silakan dituliskan di situ ya. Lalu bagaimana menganalisis hasilnya? Ya, sekalian menganalisis hasil. Misalnya Bapak Ibu menyebarkan angket sosiometri, ditulis di situ contoh angket sosiometri seperti apa, lalu hasil analisisnya seperti apa. Nah, perlu diperhatikan juga di situ memang ada kode etik konselor ya untuk menjaga rahasia peserta didik atau konseli. Maka untuk mengantisipasi cukup diberi nama dengan inisial saja di dalam analisis hasilnya itu. Ya. Nah, untuk sebagai panduan, Bapak Ibu bisa membuka modul POP yang sudah saya share di Google Class dan kemarin juga sudah kita buka di materi-materi sebelumnya. POP untuk yang SMA, POP, Panduan Operasional Penyelenggaraan BK, di halaman 18 ya, di halaman 18 yang membahas tentang teknik-teknik pemahaman peserta didik dan konseli. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mempelajari modul bahan ajar dan selamat mengerjakan lembar kerja. Terima kasih. Semangat pagi, salam BK, sahabat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.